Pagi, Mas. Halo. Oh ya, kelihatannya pada semua ya apa namanya lagi pada sibuk semua ini. Kok nggak ada anunya gambarnya. Yang pesertanya juga cuma 24 yang online sekarang ya dari 80 berapa 70 berapa 88 harusnya ya 48 sama 39. Gimana? Oh begitu. Biasanya jam 8 atau jam 9 ya? Jadi kita mulai itu. Oh. Nah, bagaimana? Ini kalau kita kuliah ini nggak efektif juga sebenarnya. Kita cuma 23 terus kelihatannya uh, nggak online juga ini, hanya mereka nggak ada videonya, nggak keluar ini. Atau di sore jam berapa? Saya ngikut, pokoknya yang semuanya bisa ikut itu loh. Supaya mungkin ini lagi pada itu ada banyak pemberdayaan atau bagaimana? Kan kok saya lihat kok banyak yang ya. Bisa enggak? Jam 3 sore mungkin. Oke, lewatin aja. Oh ya Pak, siap. Jam 3 sore, izin Pak kalau jam 3 sore atau setelah asar gimana Pak ya? Enggak masalah sepanjang yang para yang taruna yang pemberdayaan itu bisa ikut. Saya lebih mementingkan waktu dari taruna yang luang kapan gitu loh. Tapi artinya supaya bisa fokus ya. Kalau masa ada pemberdayaan juga ikuti pemberdayaan. Ya, Oke, supaya siap, jangan kasihan nanti yang ikut pemberdayaan tapi juga harus ikuti kuliah. Artinya pas kosong kapan gitu dicari waktunya. Kalau sekarang ini kan yang ikut yang online baru 26 ini ya, sudah bertambah. Dari ya, Pak. dari 7 bulan siswa kan, semua kelas F kan ada 78 atau 7 berapa tuh. F kan 48, F 39 katanya. Bagaimana? Kalau kita lanjutkan ini cuma ada 25. Nah, sekarang turun lagi. Tapi kalau kita geser nanti sore, sepanjang tarunanya setuju, waktunya lebih memungkinkan bagi para taruna ya, Pak. saya ikut, silakan. Bagaimana yang lainnya? Mungkin nanti sore Pak, cuma saya nih koordinasi dulu sama itu ya Pak, sama Mas Aswin Pak, selaku dari kelas F Pak ya. Ya ini yang muncul videonya cuma Mas Haji Saka, Mbak Mega, sama Mbak Intan. Yang lainnya hanya apa namanya? Ini ada, sekarang udah pada mulai keluar ini videonya. Ya nih Pak, ini ada sebagiannya masih apel pagi nih Pak. Tadi saya izin secara chat pribadi ke saya Pak. Oh begitu. Sampai jam berapa apel paginya? Biasanya sih setengah jam Pak, sampai tengah 9 biasanya. Boleh, berarti pas itu ya sudah, kalau mulai sekarang sudah. Iya Pak, so nanti langsung jam 9-nya ada mata kuliah lain Pak, kartografi Pak. Atau itu saya terserah, dimulai sekarang atau bagaimana? Dimulai sekarang rasanya kurang efektif ya Pak ya, nih kayaknya yang hadir separuh aja baru separuh belum ada nih Pak, baru Ya baru seperempat. 28. Iya, seperempatnya berarti kan. Kalau saran saya sih nanti sore aja Pak, setelah asar sekitar jam 3 Pak. Tapi saya koordinasi dulu ke Mas Aswin Pak ya, saya tanya dulu ke Mas Aswin. Oke, kalau begitu ya, yang penting nanti setelah asar juga bisa ikut ya, yang lainnya yang sisanya itu ya. Ya Pak, siapa? Nah, ini sekarang 29. Nah. Mas Aswin di mana sekarang? Nggak ada ya? 30 udah. Nah, ini udah mulai banyak ini. Nah, saya bertanya, kalau jadwal pagi itu banyak pemberdayaan ya? Banyak yang itu pemberdayaan. Saya tanya pada taruna yang lainnya.
Halo. Siapa? Kalau pagi itu banyak yang aktif pemberdayaan. Kalau pagi. Pemberdayaan tuh sebenarnya kalau karena berhubung di jadwal kuliahnya memang pagi sampai sore kan bersamaan dengan jadwal kita pemberdayaan Pak ya, dari pagi sampai sore itu selama ini tuh mengikuti Pak. Kalau di kantor saya itu mereka lebih ngalah Pak. Jadi biar kuliahnya jalan dulu, nanti misalnya kita dikasih kerjaan saat di kantor tuh nanti menyusul Pak. Kalau di kantor saya Pak ya. Tapi nanti sore juga pemberdayaan juga ya, kalau misalnya diganti habis. Iya sih Pak. Sama saja. Iya. Atau nanti kuliahnya setelah ini jam berapa? 9? Jam 9 Pak, kartografi. Sampai jam 9 sampai jam 2 tuh masih ada kuliah Pak nanti Pak. Atau kita mulai saja sekarang ya, karena kalau kita geser juga belum tentu nanti jadwalnya itu pas bisa semua ya. Kita mulai saja ya. Halo Mas Jaga ya. Jadi begini, mungkin untuk minggu depan ya, ya kita fleksibel aja lah. Kalau ada jam 8 masih ada yang ngapel ya, nanti yang ngapel bisa ngikuti. Karena ini jadwal sudah disusun. Saya lihat mungkin ini ada yang lagi di perjalanan juga ya, ada yang di mobil mungkin. Mohon maaf Pak, baru datang. Oh ya, enggak apa-apa. Oke, ya sambil dimanapun berada kita ikuti ya, kita ikuti pilihan nanti. Kita sambil sambil dimanapun berada, ya kita maklumi ya, lagi pemberdayaan ya. Oke, sambil jalan lagi. Oke ya Mas Haji, kita kita itu ya, kita mulai sekarang aja Mas Haji ya. Oh ya sudah Pak, enggak apa-apa Pak. Sudah 41 ya, orang sih. Berarti udah di atas separuh. Ya. Oke. Ya, pertama kali selamat bertemu lagi. Ya, semoga semua sehat-sehat saja. Dan jangan lupa nanti DKI Zala absen ya. Ini sambil kita jalan, sekarang pesertanya sudah 43. Ya, enggak apa-apa. Oke, jadi kali ini kita akan meneruskan mata kuliah Sistem Referensi Pengukuran dan Pemetaan ya, di mana pada minggu ini sudah mulai masuki tentang materi transformasi koordinat. Ya, nah, di sini nanti kita akan mempelajari beberapa ya pengertian tentang transformasi koordinat ya, kemudian jenis-jenis transformasi koordinat ya, lalu transformasi koordinat yang dalam satu zone dan juga antar zone ya, kemudian transformasi datum. Materinya sudah saya sampaikan di Google Classroom ya untuk transformasi koordinat ya, dan juga nanti semuanya juga membaca modulnya ya, modulnya saya akan share screen. Nah, yang ini ya modulnya ya, modul tentang transformasi koordinat. Oke, udah jelas. Ya. Jadi di sini nanti dibaca peraturannya. Saya juga sudah mengirimkan tadi malam PowerPoint saya ya, transformasi koordinat ya. Jadi nanti bisa dipelajari tentang apa itu transformasi koordinat dan jenis-jenis transformasi koordinat. Ya. Jadi ya, yang pertama harus masuk adalah apa dulu maksudnya sistem koordinat itu ya. Kalau kita sering membicarakan sistem koordinat itu apa ya sih yang dimaksud ya? Sistem koordinat itu adalah sistem yang digunakan untuk merepresentasikan posisi suatu titik ya. Jadi dimanapun kita akan merepresentasikan suatu titik itu kita selalu memakai sistem koordinat ya. Oleh karena itu banyak sistem koordinat yang ada digunakan
ya, yang ada sistem koordinat lokal, nasional, ya, yang digunakan ya. Nah ini itu memang salah satu guna ya, fungsi dari sistem koordinat yaitu untuk merepresentasikan posisi suatu titik ya. Nah, sedang yang sudah kita pelajari kemarin yaitu sistem proyeksi itu digunakan untuk merepresentasikan posisi suatu titik di muka bumi pada bidang datar ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan pengukuran ya, pakai terrestris atau pakai ekstraterrestris ya, dan itu setelah kita hitung ya, dan kemudian kita dapatkan sistem koordinatnya kartesian misalnya dalam datum World Geodetic System 84, kemudian harus kita gambarkan pada bidang datar itu memakai sistem proyeksi. Nah, kalau yang digunakan di ATR BPN adalah Mercator ya, Mercator ada Universal Transform Mercator atau Transform Mercator ya, yang dalam sistem 3 derajat. Nah, sistem koordinat dapat ditentukan dari beberapa persyaratan ya. Ini ada ya, diantaranya satu, proyeksi yang digunakan untuk menggambarkan permukaan bumi ke peta. Ya, ini harus ada proyeksi yang digunakan. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa proyeksi yang mempunyai sifat masing-masing, ada yang mempertahankan luas, mempertahankan bentuk, mempertahankan jarak ya. Dengan bagaimana keinginan dari yang membuat peta itu ya. Apa yang ingin dipertahankan gitu loh. Kalau dia mempertahankan jarak ya pakai proyeksi yang equidistant ya. Kalau memberikan luas ya pakai proyeksi yang ekuivalen ya. Kalau memberikan bentuk pakai conform. Ya. Kemudian titik pusat koordinatnya ini juga salah satu syaratnya dari sistem koordinat ya. Ya. Kemudian unit yang dipakai untuk mengukur posisi objek dari titik pusat. Ya. Dan sistem koordinat bisa berupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Nah, karena ada beberapa sistem koordinat, tadi saya jelaskan, ada yang lokal, dan ada yang nasional, ya. Lokal pun tergantung dari titik ikatnya, ya, titik pusatnya. Ya. Oleh karena itu diperlukan transformasi koordinat, ya. Diperlukan transformasi koordinat, ya. Di mana transformasi koordinat adalah proses pemindahan suatu sistem koordinat yang sudah ada ke sistem koordinat yang lain. Ya, jadi pada katakanlah banyak yang terjadi pengukuran ya di yang sudah di hasilnya dituangkan dalam peta di ATR BPN itu, tapi masih dalam bentuk lokal. Nah itu harus ditransformasikan ke koordinat nasional, ya, karena supaya dalam satu sistem. Kalau tidak nanti akan menjadi tidak berada pada posisi yang sebenarnya masing-masing yang digambarkan dalam peta itu. Yang contoh yang jelas adalah misalnya dalam peta itu bisa jadi terus terjadi tumpang tindih, padahal di lapangan tidak, karena petanya tidak dalam satu sistem. Ya, bagaimana supaya bisa menggambarkan dalam peta itu sesuai dengan lokasi sebenarnya? Dilakukan transformasi koordinat. Ya, pada transformasi koordinat itu ada terjadi mempunyai beberapa komponen transformasi ya, yaitu ini translasi, rotasi, perputaran, dan perubahan bentuk. Ya, translasi itu adalah pergeseran ya dari titik pusat ya, titik nolnya itu tidak pada posisi yang sama, itu digeserkan. Dan rotasi itu adalah perputaran ya, jadi sumbunya itu tidak sama ya, tidak sama posisinya ya, jadi harus digeser digeser sesuai dengan sudut yang perbedaan sudutnya. Kemudian perbesaran itu adalah dari jarak ya antara
koordinat yang satu dan koordinat yang lainnya, ya, yang berbeda, dan akan terjadi perbesaran, ya, kemudian perubahan bentuk, ya. Nah, ini persyaratan untuk melakukan transformasi koordinat, ya. Yang persyaratan utama adalah diperlukan titik sekutu. Titik sekutu, apa maksud titik sekutu? Yaitu titik yang pada titik yang sama antara koordinat yang lama dan yang baru, ya, itu diketahui, ya. Itu harus persyaratan yang mendasar, ya. Dan jumlah titik sekutu itu juga ada persyaratannya, ya, pada masing-masing metode transformasi koordinat, ya. Kalau Helmert itu minimal 2 titik sekutu, ya. Kemudian, nah ini titik sekutu adalah titik yang sama, ya, yang berada pada sistem koordinat lama dan sistem koordinat yang baru. Dan apa saja metode transformasi koordinat itu, ya, yaitu adalah Helmert, Aspin, dan Lauf, ya. Nanti kita akan mempelajari masing-masing transformasi ini, ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, terjadi perubahan bentuk, ya, translasi, rotasi, perbesaran, dan perubahan bentuk. Terjadi beberapa perubahan. Oke. Nah, ini apa yang dimaksud translasi? Ya, ini, ya. Translasi itu ini titik pusatnya 00 tuh di sini yang satu sistemnya. Ini sistem yang lainnya. Jadi supaya dalam satu sistem ini harus digeser ke sini. Jadi titik pusatnya menjadi dalam satu titik, ya. Karena kalau tidak, di sini dikatakan koordinatnya sama dengan koordinatnya di sini, tapi katanya berbeda antara sistem koordinat yang di sini, yang lama katakan dengan sistem koordinat yang baru. Itu tidak ada translasi, ya. Oke. Yang ini rotasi, ya, sumbu X dan sumbu Y, ya, sumbu X dan sumbu Y, ya, itu berbeda antara sistem koordinat satu dan yang lainnya. Katakanlah tadi secara translasi sudah sama, tetapi sumbunya ternyata tidak sama, sumbu Y dan sumbu X. Oleh karena itu harus dilakukan perputaran, ya. Ini namanya rotasi, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini perbesaran skala, ya. Perbesaran skala merupakan perbandingan jarak pada sistem yang kedua dengan sistem yang pertama, ya. Tentu saja kalau jaraknya berbeda, tentunya akan ada skala yang berbeda pula. Nah, ini rumus perbesaran skalanya, ya. Itu adalah jarak setelah ditransformasikan, dari S adalah jarak sebelum ditransformasikan, ya. Ya, skalanya. Nah, ini jenis-jenis transformasi koordinat, ya. Ada Helmert, Aspin, dan Lauf, ya. Nah, ini yang terjadi di ATR BPN, ya. Karena ATR BPN sudah menerapkan TM3 sebagai bidang koreksi bagi peta-peta kadastral, ya. Dan ya, kenyataannya, ya, banyak peta-peta yang masih dengan sistem koordinat lokal, ya. Karena itu harus dilakukan transformasi koordinat dari sistem koordinat lokal ke sistem koordinat nasional, ya, itu berarti TM3, ya. Ini yang sudah dilakukan sejak tahun 90-an, ya, sudah lama sekali sejak peraturan, ya, peraturan Menteri Peta nomor 3 tahun 97 itu diundangkan, ya. Sudah dilakukan transformasi koordinat, ya, supaya masing-masing peta itu yang digunakan di kantor pertanian itu ada dalam satu sistem. Dan sekarang sudah, artinya bahwa semua bidang-bidang tanah yang diukur dari dulu sampai sekarang itu sudah dalam satu sistem. Jadi situ kelihatan mana yang letaknya mungkin terjadi gap atau terjadi overlap dan yang lain-lainnya akan kelihatan. Dan itulah yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan secara bertahap, ya.
Oke. Nah, ini sebentar saya besarkan. Kelihatan nanti. Besarkan lagi supaya lebih kelihatan. Nah, ini transformasi Helmholtz, Affin dan Lauf dari sistem hubungan lokal ke sistem hubungan nasional. Nah, ini yang dikerjakan ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa persyaratannya adalah harus mempunyai titik sekutu. Ya. Nah ini yang dilakukan ya di lapangan ya. Ya, apabila titik dasar teknik lokal, ya misalnya dari pengukuran Prona, ini Prona adalah nasional ya, Prona ya yang proyeknya dari daerah ya, P3HT ataupun swadaya misalnya. Secara fisik beberapa tubuhnya masih dalam keadaan baik, maka titik-titik tersebut dapat melakukan pengamatan GPS ya untuk mendapatkan kegunaan sistem nasional TM3. Jadi pada titik-titik yang sama antara sistem yang koordinat lokal dan nasional itu harus didapatkan koordinatnya ya. Jadi titik koordinat yang sama terus kita dapatin koordinatnya ya. Kalau untuk ditransformasikan ke koordinat nasional dilakukan pengukuran GPS ya untuk mendapatkan koordinat TM3-nya. Dari titik sekutu tadi terus kemudian titik-titik yang lainnya bisa ditransformasikan ya. Nah, dan misalnya ya titik dasar teknik yang digunakan untuk pengukuran Prona, Proda dan P3T ini ada dalam sistem koordinat nasional yang lama, yaitu terikat pada titik triangulasi atau Doppler, ya. Dan sistemnya UTM ya, Universal Transform Mercator, maka tetap dilakukan sebagai sistem ya dalam koordinat lokal, ya. Jadi tetap harus ditransformasikan ke sistem koordinat nasional ya, ya dengan pengamatan GPS pada titik-titik dasar teknik tadi ya. Jadi yang sudah dihasilkan ya dari beberapa kegiatan pada zaman dulu baik Prona, Proda, P3T dan banyak lagi kegiatan pengukuran, mungkin kegiatan pengukuran HGU ya, pengukuran yang dilakukan untuk perkebunan itu ditransformasikan ke TM3 ya. Caranya tadi itu dengan melakukan pengukuran pada titik-titik dasar teknik yang digunakan sebagai titik ikat pada zaman dulu ya. Untuk mendapatkan koordinat pada sistem koordinat TM3. Setelah didapatkan titik koordinatnya ya, akhirnya bisa dilakukan transformasi koordinat ya, ke sistem koordinat nasional. Nah ini adalah sistem koordinat yang pertama ya, Helmholtz ya, transformasi Helmholtz ya. Ini asumsinya ya, parameter transformasi adalah translasi dan rotasi ya. Ya. Translasi dan rotasi tadi ya, yang saya jelaskan translasi itu geseran, rotasi itu perputaran. Ya, transformasi dilakukan pada bidang datar antara titik-titik berupa garis lurus ya. Ya, sehingga metode ini hanya berlaku untuk transformasi ya. Yang bentuknya konform ya, berlaku untuk daerah relatif sempit ya. Ya, lebih kecil dari 50 meter dan kelilingnya dan jarak tertentu antar titik adalah 15 km. Dan diperlukan minimal 2 titik sekutu ya. Tadi saya jelaskan ada bahwa persyaratannya adalah mempunyai titik sekutu dan kalau Helmholtz minimalnya 2 titik sekutu. Ya, dan transformasi metode Helmholtz memberikan hasil terbaik jika titik-titik objek berada dalam jaring titik sekutu. Ya. Ya. Nah, ini maksudnya. Ini adalah titik sekutunya ya. Titik sekutu. Ya. Ini. Kemudian titik objeknya adalah ini ya. Dan ini memberikan hasil yang terbaik apabila titik-titik objek berada dalam jaring titik sekutu ya. Ya.
hasil dari transformasi itu mempunyai ketelitian yang tinggi, ya. Oke. Nah, ini persamaan transformasinya ya. Oke. Ini koordinat lokal xi-nya. X aksen adalah koordinat dalam sistem nasional ya. Sedang P, Q, A dan B adalah parameter transformasi, di mana dalam hal ini P adalah lambda cos omega, Q lambda sin omega, dan lambda adalah faktor perusahaan, omega adalah faktor rotasi, AB adalah faktor translasi ya. Nanti bisa dibaca lebih jauh ya, nanti kalau sudah ada waktu mungkin setelah selesai ya dan selesai pemberdayaan yang bisa dibaca lebih jauh lagi. Sekarang kita pelajari dulu secara garis besar ya. Ya. Dan inilah contohnya ya. Jadi pada transformasi Helmut ya, untuk melakukan transformasi ini ada contoh yang sudah saya sampaikan, dan ini menggunakan metode yang sederhana ya, yang paling sederhana yang bisa dilakukan hitungan dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Ya, jadi contohnya adalah ya, titiknya, titik lama dan titik baru ya. Ya. Ini adalah titik sekutunya. Ya, ini persamaannya. Dan tadi yang parameter ini ya, PGAB ini parameter transformasi itu bisa dicari ya dengan cara ini ya. Ya, sudah saya tuliskan, nanti bisa dilihat di PowerPoint yang sudah saya upload di Google Classroom ya. Jaraknya dicari dulu ya, jarak antara dua titik ya seperti tadi. Kemudian bisa mencari P-nya, bisa dicari, ini sudah ada rumusnya ya. Kita tinggal masukkan ya. Ini kemudian Q-nya juga bisa dicari ya. Ini rumus H2 ya. Kemudian kalau PQ bisa dicari, AB juga bisa dicari ya. Ini contohnya ya, contoh hitungan ya. Di dua titik koordinat sistem lama dan titik sekunder sistem baru ya. Ini yang sistem lama, koordinat PQ, ini sistem baru. Titik sekutunya ada minimal 2 titik ya untuk transformasi Helmut. Kemudian berapa nilai titik yang lainnya ini? Ya, nah, tentunya kita harus mencari dulu, tadi ada parameter transformasi tadi ya, P, Q, A dan B ya. Ya, kita hitung parameter P dan Q rumusnya ini ya. Delta X P Q ini pada sistem lama ya, delta X P Q sistem lama, delta Y P Q sistem lama. Ini delta X P Q sistem baru, delta Y P Q sistem baru. Kemudian ini jarak ya, jarak antara dua titik koordinat ini PQ ya jaraknya. Kalau kita sudah menghitung ini, tinggal kita masukkan ke rumus ya. Tadi yang rumus H2 tadi, kita masukkan semuanya. P-nya bisa dicari ya, ini besarnya sekian ya. Q-nya dicari, dapatkan ya dari P dan Q ya, dapatkan, masukkan ke rumus H1 ya. A-nya didapatkan ya, B-nya didapatkan. Setelah itu baru kita bisa mencari ya bisa mencari koordinat 1 dan 2 karena parameter transformasi P, Q, A dan B sudah diketahui ya. Kita bisa mencari titik 1 dan 2 dengan rumus ini yang saya tuliskan di atas tadi, rumus A1. X pada sistem yang baru, Y pada sistem yang baru, kita masukkan ini P, Q, A, B ini sudah ada semua, dikalikan ini ya harga dari koordinat sistem yang lama, dapatkan koordinatnya titik 1 dan 2 pada sistem lama, sistem baru kita dapatkan ini nilainya ya, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Nah, ini sudah dapatkan ya, sistem lama, sistem baru ya, titik titik P, Q ya pada sistem lama dan sistem baru.
Dan titik 1, 2 tadi hanya diketahui pada sistem lamanya, sekarang sistem baru sudah diketahui. Ya, ini sistem transformasi metode Helmert yang digunakan oleh BPN ya untuk mentransformasikan koordinat lokal ke koordinat nasional. Ya, ini. Oke. Dan ini sudah saya upload juga. Ya, khusus untuk transformasi Helmert ini. Saya jadwalkan jam 8:30, sekarang itu sudah masuk ke classroom. Ada latihan ya, latihan itu nanti mencari ini juga, mencari koordinat titik sistem lama ke sistem baru. Tinggal dimasukkan saja rumusnya, karena titik sekutunya masih menggunakan titik yang sama dengan yang ini ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja. Ya saya masukkan, sudah saya upload ya, bisa dilihat nanti. Karena kemarin saya jadwalkan jam 8:30, sekarang sudah jam 8:30 lebih. Dan itu saya berikan waktu sampai hari Jumat malam jam 12 ya untuk mengirimkan hasilnya. Ya, itu sangat mudah saja, tinggal dimasukkan karena titik sekutunya sama ya. Jadi ininya parameternya ini, nah ini juga sama ya, sama ya, tinggal masukkan ke rumusnya saja. Oke, itu yang Helmert ya. Ya, sekarang udah jam 8:30, tapi kita lanjut dulu ya. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Walaupun harusnya sudah selesai ya. Oke, ini yang Afin ya. Ini karakteristik metode Afin ya. Yaitu apa? Memasukkan ketiga parameter translasi, rotasi, dan perputaran skala dalam perhitungan transformasi ya. Jadi kalau Afin Helmert tadi hanya translasi dan rotasi, sekarang kalau Afin itu translasi, rotasi, dan perputaran skala ya. Nah, bentuk titik sebelum dan sudah dibedakan bisa berubah ya bentuk-bentuknya ya. Hanya bentuk-bentuknya dia tidak mempertahankan bentuk ya. Ini Afin itu berubah bentuknya. Tidak sesuai untuk transformasi yang mempertahankan bentuk ya kan? Karena titiknya yang dibentukkan berubah, makanya dia bentuknya bisa berubah ya. Oke, itu Afin ya. Nah ini transformasi Afin ini anunya ya, ini kayak itu kita. Nah, transformasi Afin ini rumusnya di sini nih ya. XY ya, ini sistem koordinat baru, ini yang lama. Ya, ini nasional, ini yang lokal. Ini parameternya ini A, B, C, 1, C, D, C2. Ini bisa dibentuk dalam matriks nanti ya, bisa dibentuk ya dalam matriks untuk mencari parameter transformasinya ya. Ya. Dan untuk Afin itu minimal dibutuhkan 3 titik sekutu ya. Ya, tadi bedanya apa dengan Helmert? Kalau Helmert hanya 2, sedang Afin dibutuhkan 3 titik sekutu ya. Ya, untuk membentuk persamaan sehingga 6 parameter ya A, B, C, D, C1, C2 ini bisa dihitung. Oke. Nah ini akhirnya bisa dibentuk dalam matriks kan. Ini tadi yang apa persamaan ini bisa dibentuk dalam matriks ini. Oke. Ya. Nah, jadi ini matriksnya, ini rumusnya ya. Ini F ya. Ini F, ini XF sama dengan A, ini A ya. Dan X ya. F, A, X ya. Nah, ini kan yang dicarikan ini kan parameter yang ini ya di sini. Bagaimana mencarinya? Yaitu dengan matriks ini F sama dengan AX, AX min F sama dengan 0, X ya sama dengan A transpose A inverse A transpose F. Kita dapatkan nanti parameter dari ini A, B, C, D, C1, C2 ini. Kalau ini sudah didapatkan, kita tinggal masukkan ke rumus yang ini ya. X, Y koordinasional bisa didapatkan. Ya, tapi kalau ini membutuhkan hitungan yang lebih kompleks ya, karena dia menggunakan perhitungan matriks ya. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa dibuat latihan juga ya. Oke, itu yang Afin ya. Ini contoh transformasi metode Afin. Dia minimal 3 titik sekutu ya. Nah, ini ya.
Untuk cari X-nya itu, X tadi, parameter X-nya tadi, parameter transformasi kita gunakan rumus ini, ya, akhirnya kita dapatkan ya, parameter A, B, C, D, C1, C2. Oke. Nah, kita bisakan ini, koordinat titik 1 dan 2 pada sistem baru dapat dihitung. Ya. Nah, bagaimana dengan lauf? Ya, transformasi koordinat itu dilakukan dengan asumsi ya titik objek dengan titik sekutu yang berjauhan ya letaknya. Karena berjauhan faktor lingkungan bumi berpengaruh besar dalam transformasi ya, oleh karena itu diperlukan faktor tambahan dalam persamaan untuk mengoreksi faktor lingkungan bumi. Oke, rumus dasar transformasi lauf ya ini. Oke ya, ini rumus dasarnya. Juga parameter transformasinya ada 6 ya, ada 6 ya. Nah, Hilbert ya, Helmert, Affin dan Lauf. Kalau Helmert tadi itu parameter transformasinya hanya 4. Sedang Affin dan Lauf itu ada 6 parameter transformasi ya. Ya itu tinggalin ya. Dan kalau Helmert hanya butuh 2 titik sekutu, sedang Affin dan Lauf membutuhkan minimal 3 titik sekutu. Ya. Oke. Nah, sama dengan Affin ya ini transformasi metode Lauf juga ya dibentuk dalam matriks ya untuk bisa mencari parameter transformasi ini A, B, C, D, C2 ya. Sama dengan metode Affin tadi ya. Akhirnya kita dapatkan parameter transformasi ya. Setelah kita dapatkan ya bisa untuk menghitung ini koordinat titik sistem lama ke sistem yang baru. Ya, ini contohnya untuk transformasi metode Lauf ya. Oke. Ya. Ini untuk menghitung parameter transformasi. Ya. Setelah didapatkan ABCD 1, C2, akhirnya dihitung untuk mencari matriks F, di mana matriks F itu adalah koordinat titik 1 dan 2 pada sistem baru. Oke. Ya. Nah, ini kuisnya akan saya berikan langsung pada Google Classroom. Tugas ya. Ini maksudnya tugas ya. Ya. Dan bisa dilihat ya, sudah bisa dilihat ya nanti. Ya, tugasnya itu. Oke. Ya, oke. Sekian. Terima kasih. Ya. Jadi ini udah lewat jam 8:30 ya, enggak apa-apa. Kan kuliah selanjutnya jam 9 kan? Jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan kuliah yang selanjutnya ya. Jadi silakan dipelajari ya, dipelajari dan nanti dikerjakan tugasnya itu. Dan kemudian saya juga nanti akan mengupload penyelesaiannya lewat Excel ya. Tapi dikerjakan dulu ya supaya paling tidak bisa mengetahui cara-cara mengerjakannya. Kalau dengan cara yang paling sederhana tadi itu dengan Excel sangat mudah ya. Dan itu sudah bisa untuk melakukan transformasi ya. Memang dengan matriks juga bisa juga dicoba, tapi itu lebih membutuhkan waktu yang lama ya dengan menggunakan matriks itu ya. Oke. Oke. Untuk kuliah kali ini sekian dulu, dan ini pesertanya ada 63, sudah lebih banyak daripada yang tadi ya. Oke, dan jangan lupa untuk lewat Keizala absen. Dan saya titip pesan supaya adik-adik ini bisa membagi waktu dengan baik ya, karena saya paham bahwa waktunya sangat sibuk sekali ya pemberdayaan di kantor. Ya, manfaatkan waktu dengan efisien ya. Dan gunakan Google Classroom ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, gunakan Google Classroom itu untuk sebagai media komunikasi ya. Ya. Oke. Oke, mungkin
sekian dulu ya untuk kuliah pagi ini, sistem referensi pengukuran dan pemetaan ya. Kita bertemu lagi di minggu depan, dan jangan lupa untuk mengirim tugas yang sudah saya berikan, batas waktunya hari Jumat jam 12 malam ya. Oke? Terima kasih buat semua taruna yang sudah mengikuti kuliah ini. Ya, semoga sukses selalu pemberdayaan di lapangan. Dan terima kasih buat Kemkesnya Mas Adi Zaga dan Mas Asmin. Oke? Ya, salam sehat ya buat semuanya ya. Salam sehat. Siap, terima kasih, Pak. Ya, Pak, selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Saya mau izin live ya. Izin live. Pandi, aku padamu, Pandi. Kota. Orang